Halo, halo. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, yang rilis tahun 2013 lalu. Film ini mengangkat kisah seorang pria yang berusia 100 tahun. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk. Let's check it out. Saat itu di negara Swedia, hiduplah seorang pria tua yang udah berusia 100 tahun dan ia bernama Alan. Alan ini adalah seorang jomblo yang hidup dengan kucingnya yang bernama Molotov. Suatu hari, Molotov pergi keluar rumah untuk bermain. Setelah semalaman tak pulang, Alan mendapati kucingnya itu telah tewas dimakan oleh seekor rubah. Tak terima kucing kesayangannya dibunuh, Alan membalaskan dendamnya dengan membuat sebuah jebakan. Ia melilit sebuah dinamit dengan beberapa potong sosis. Dan tepat saat si rubah kembali datang mencari makanan, rubah tersebut akhirnya tewas akibat perangkap yang dibuat oleh Alan. Setelah kejadian itu, Alan akhirnya dipindahkan ke panti jompo veteran perang. Saat ia sedang bosan duduk-duduk tak ngapa-ngapain, Alan mendengar seorang anak sedang asik main petasan di dekat asrama panti jompo tersebut. Seketika jiwa seorang pengebomnya pun muncul. Karena bosan berada di panti jompo tersebut, di umurnya yang udah cepek alias 100 tahun, Alan nekat manjat jendela dan menghampiri anak yang main petasan tadi. Tapi sayang si anak malah kabur karena takut akan dimarahi. Di sisi lain, para petugas panti yang sedang bersiap merayakan ulang tahunnya Alan, mereka seketika histeris dan berteriak-teriak memanggil Alan. Ya, sesuai dengan sejarah hidupnya Alan, kalau setiap orang yang berurusan dengannya pasti akan berteriak. Salah satu contohnya, setelah gagal ikut bermain petasan, Alan nekat pergi ke sebuah stasiun bis. Setelah membeli sebuah tiket yang tujuannya terserah bis itu mau kemana, seorang preman kesusahan memegang kopernya saat memasuki toilet. Preman yang bernama Bulten ini menitipkan kopernya pada Alan. Tapi Alan yang benar-benar polos, ia membawa koper tersebut ketika bus keberangkatannya datang. Seketika Bulten berteriak karena Alan udah nggak ada di sana. Scene beralih ke masa kecilnya Alan. Saat ia berusia 9 tahun, ayahnya ditangkap karena menjual kondom di Festival Hari Anak Nasional. Setelah bebas, ayahnya kembali jualan kondom di tengah-tengah kota Moskow, Rusia. Dan ia pun kembali ditangkap. Dan ayahnya Alan akhirnya dihukum mati karena mengkritik pemerintahan Rusia yang melarang penjualan kondom. Si ayah mewariskannya beberapa buah barang dan salah satunya sebuah kamera. Setelah kematian ayahnya itu, Alan jadi makin sering main petasan dan bahkan sampai dengan dinamit. Ya, karena tak ada lagi yang mengawasinya. Beberapa tahun kemudian ibunya Alan juga meninggal dunia dan Alan hanya hidup seorang diri. Tentunya ia masih sering bermain dengan bahan peledak. Bahkan bisa dibilang passionnya adalah sebagai seorang pembuat bom. Suatu hari saat ia tengah asik bermain sendirian, tiba-tiba seorang pria datang dan pipis dekat batu tempat Alan meletakkan dinamitnya. Tentu saja pria tersebut akhirnya tak sengaja tewas. Dan akibat ketidaksengajaan itu, Alan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap mengidap penyakit mental. Scene beralih ke Alan yang udah tua. Ia akhirnya turun dari bus di sebuah stasiun kereta api. Tentunya masih membawa koper yang dititipkan Bulten tadi. Karena ia terlihat kebingungan, seorang petugas stasiun yang bernama Julius menyapa Alan dan menanyakan ia mau kemana. Karena Alan berkata tak tahu, ditambah lagi melihat Alan yang udah benar-benar tua, Julius akhirnya mengajaknya mampir untuk minum dan makan. Di sisi lain, para petugas panti melaporkan pada polisi kasus hilangnya Alan. Karena belum cukup waktu 24 jam, si polisi pun menunda untuk melakukan pencarian. Di tempat lain, Bulten akhirnya memaksa si petugas stasiun bus mengantarnya ke tempat Alan turun dari bus. Karena di sana hanya ada sebuah rumah, tentu saja Bulten dengan gampang menemukan lokasi Alan. Lalu, saat Alan kencing di luar rumah,
ternyata Bolton telah memukuli Julius dan meminta kopernya. Melihat temannya dipukuli, Alan dengan santainya memukul kepala Bolton hingga pingsan tanpa merasa bersalah sedikit pun. Julius dan Alan memasukkan Bolton dalam ruangan pendingin. Karena Bolton mengamuk mencari kopernya, membuat Julius penasaran dengan isi koper tersebut. Dan ternyata koper itu berisi uang sebanyak 50 juta krona. Lalu, karena Bolton berteriak-teriak ingin keluar, Julius menghidupkan pendingin ruangan itu. Tanpa ia sadari, ternyata suhu ruangan tersebut di setel minus 20 derajat. Dan ketika dibuka keesokan harinya, Bolton telah tewas membeku. Scene beralih ke Alan kecil. Di rumah sakit jiwa, Alan mulai sibuk memotret dengan kamera warisan ayahnya sampai ia tumbuh dewasa. Suatu hari, sebelum ia diizinkan keluar dari rumah sakit tersebut, seorang dokter memeriksa kondisi fisiknya Alan dan ternyata burungnya hitam seperti milik orang Afrika, sedangkan ayah dan ibunya berkulit putih. Karena tak ingin Alan menularkan gennya itu pada orang lain, si dokter akhirnya memvasektomi burungnya Alan. Setelah keluar dari rumah sakit itu, Alan bekerja di sebuah pabrik pembuatan meriam dan tentunya passion main petasannya kembali lagi. Di pabrik tersebut, Alan berteman dengan seorang pria yang tak pernah berhenti bicara dan ia bernama Esteban. Esteban mengajak Alan membantunya melakukan pemberontakan di Spanyol. Tentunya dengan passionnya main petasan, Alan setuju bergabung sebagai juru ledak. Tapi belum sempat mereka berperang, Esteban langsung tewas tertembak karena terlalu banyak bicara. Sedangkan Alan, ia masih tetap lanjut dengan misinya membantu orang-orang Spanyol meledakkan jembatan-jembatan sebagai aksi pemberontakan. Suatu hari saat Alan beraksi seorang diri, ia kehilangan gairah melakukan pengeboman dan bertepatan dengan dinamit yang ia pasang tak mau menyala ketika dibakar. Lalu beberapa saat setelah itu, saat Jenderal Franco sang penguasa Spanyol lewat, Alan mencoba menghentikan rombongannya karena di depan ada kelompok pemberontak. Tapi tiba-tiba dinamit yang telah dibakar tadi menyala. Jembatan tersebut akhirnya meledak dan hancur. Jenderal Franco merasa nyawanya telah diselamatkan oleh Alan dan ia akhirnya menganggap Alan sebagai teman dan pahlawan. Scene beralih ke Alan tua. Karena Bolton dikurung dan telah tewas, bosnya yang bernama Gedan mulai mengamuk karena Bolton tak ada kabar. Ditambah lagi uang yang di dalam koper adalah uang setoran untuk seorang mafia yang bernama Pim. Karena Gedan tak bisa keluar karena gelang pelacak polisinya, ia pun menyuruh Hinken pergi mencari Bolton. Karena tak ingin berurusan dengan hukum, Alan dan Julius memutuskan membawa mayatnya Bolton ke sebuah gudang peti kemas menggunakan sebuah gerobak. Dan mayatnya Bolton didandani seperti orang lagi jalan-jalan. Lalu Alan dan Julius memasukkan mayatnya Bolton ke dalam kotak peti kemas yang akan dikirim ke Djibouti, Afrika. Dan tak lupa Julius mengambil rompi geng motornya Bolton sebelum mayatnya dibuang. Di sisi lain si petugas bus melapor pada polisi kalau ia dipukuli oleh seorang anggota geng motor. Dan preman tersebut sedang mencari seorang kakek-kakek tua berusia 100 tahun. Tentunya si polisi langsung connect dengan hilangnya Alan. Setelah semuanya dijelaskan oleh si petugas bus, Pak Polisi akhirnya mencari Alan ke stasiun tempat Alan dan Julius berada. Tapi sayang mereka berdua udah nggak ada di sana. Setelah itu si polisi menanyakan informasi Alan pada seorang pria tua. Pria tersebut berkata kalau Alan dan Julius pergi bersama seorang pria yang mengenakan rompi geng motor. Si polisi yang bingung harus mencari kemana, ia pun menyiarkan berita orang hilang tersebut di radio dengan informasi Alan diculik oleh seorang anggota geng motor. Otomatis Julius yang mengenakan rompi geng motornya Bolton dicurigai orang-orang sebagai penculiknya Alan. Setelah itu saat Julius dan Alan berjalan-jalan, ia melihat seorang pemuda yang tengah parkir dan pemuda ini bernama Benny. Karena telah letih berjalan,
Mereka minta tumpangan pada Benny dengan tujuan kemanapun Benny pergi mereka akan ikut. Yang penting antar saja ke sebuah toko. Tentu saja karena yang meminta tumpangan adalah dua orang kakek-kakek, Benny terpaksa pasrah menuruti permintaan dua orang tua tersebut. Mereka bertiga berhenti di pom bensin. Saat Julius pergi ke toilet, Benny melihat pamflet orang hilang dengan foto Alan dan di sana tertulis ia diculik oleh seorang anggota geng motor. Tentu saja Benny mencurigai Julius sebagai penculiknya. Lalu setelah ia bertanya pada Alan, Alan pun menjelaskannya dengan polos sedetail-detailnya. Ia memukul kepala seorang bocah. Bocah tersebut mati membeku dan sekarang ia membawa koper berisi uang 50 juta. Seketika Benny benar-benar bingung mendengar cerita kakek berusia 100 tahun tersebut. Julius kembali lagi ke mobil dengan tergesa-gesa. Ternyata ia mencuri sebuah snack di minimarket. Karena benar-benar bingung dengan dua orang kakek kriminal ini, Benny pun mengamuk dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dijelaskan secara panjang lebar oleh Julius semua kronologisnya dan mereka berencana akan membagi semua uang tersebut, Benny akhirnya mengerti dan akhirnya bergabung dengan dua orang kakek ini. Scene beralih ke Alan muda. Setelah berteman dengan jenderal penguasa Spanyol, ia akhirnya memutuskan merantau ke Amerika Serikat sebagai kuli proyek. Saat sedang asik bekerja, salah seorang temannya berkata kalau akan ada proyek baru namanya Proyek Manhattan. Tentu saja yang namanya masih proyek, Alan tak peduli karena masih sama-sama kuli alias kuli proyek. Tapi setelah temannya itu berkata proyek Manhattan adalah proyek bom, seketika jiwa pengebom Alan kembali terpicu. It's a bomb project. Setelah mengetahui semua itu, Alan melamar sebagai pelayan di proyek Manhattan alias proyek bom atom yang dikembangkan Amerika Serikat. Karena hasrat peledaknya bergejolak, Alan menanyakan kenapa setelah beberapa minggu ia di sana masih tak ada ledakan. Tentu saja sang insinyur Mr. Oppenheimer menjelaskan kalau bom tersebut bukanlah bom biasa. Bom itu adalah 2 buah plutonium yang dibungkus dengan tabung lapis baja. Dan sampai sekarang mereka masih belum menemukan cara meledakkan plutonium tersebut. Lalu dengan santainya Alan berkata kenapa tak pakai dinamit saja. Ya, dinamit sebagai pemicu agar plutonium tersebut meledak dalam tabung baja. Seketika ide itu masuk akal dan akhirnya uji coba peledakan bom atom pun berhasil karena ide yang diberikan Alan. Setelah keberhasilan proyek yang menggemparkan dunia tersebut, Alan dianggap sebagai seseorang yang jenius, sang ilmuwan bahkan selevel Albert Einstein. Ia bahkan diajak duduk makan semeja dengan wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman. Setelah selesai dengan semua kerjanya di Amerika, Alan akhirnya memutuskan pulang kampung. Saat pesawatnya baru mendarat, ternyata orang dari pemerintahan Swedia telah menanti kedatangannya. Pria ini berkata kalau Perdana Menteri Swedia ingin bertemu. Saat mereka makan malam bersama, Perdana Menteri mulai menanyakan apa saja yang dilakukan oleh Alan selama di Amerika, lebih tepatnya pada saat di Manhattan. Karena Alan ini benar-benar kosong alias tak tahu apa-apa, ia hanya berkata kerjaannya selama ini hanya minum tequila alias alkohol. Lalu, karena reputasi Alan yang udah terdengar ke seluruh dunia, ia pun diajak bergabung dalam misi pengembangan atom negara Swedia. Tapi saat Alan berkata riwayat pendidikannya hanya sampai kelas 3 SD, Perdana Menteri dan orang pemerintahan pun akhirnya pergi dan tak pernah kembali. Setelah itu saat Alan sedang di toilet, seseorang yang lain juga mendatanginya. Ia adalah Julich Popov, seorang fisikawan Rusia. Popov mengajak Alan jalan-jalan minum-minum ke tepi danau. Seketika sebuah kapal selam Rusia muncul dan Alan dibawa ke Rusia. Scene beralih ke Alan tua. Alan, Julius, dan Benny akhirnya memutuskan mencari sebuah penginapan untuk membahas uang yang 50 juta tadi. Dan mereka mampir ke rumah miliknya Gunilla.
Awalnya Gunilla menolak karena mereka bertiga terlihat mencurigakan. Tapi saat Alan langsung memperkenalkan dirinya dengan ramah, Gunilla akhirnya mengizinkan mereka bermalam di sana. Gunilla ini memiliki seorang gajah yang ia curi dari tempat sirkus. Saat mengetahui ada gajah di sana, Alan pun tertarik dan ia mulai bermain dengan gajah tersebut. Lalu, saat mereka berempat sedang asik barbekyuan, tiba-tiba mantan pacarnya Gunilla datang sembari menangis minta balikan. Karena Gunilla tak ingin balikan lagi, ia menggandeng tangannya Benny dan berpura-pura mereka telah pacaran. Sehingga mantan pacarnya tersebut terpaksa pergi. Setelah itu mantan pacarnya Gunilla ini curhat pada saudaranya yaitu Hinken. Sembari menangis terbahak-bahak, pria tersebut bercerita kalau Gunilla sekarang punya pacar baru dan ada kakek-kakek berumur 100 tahun di rumah tersebut. Seketika Hinken langsung connect kalau Alan sekarang berada di rumahnya Gunilla. Scene beralih ke Alan muda. Saat berada di Kremlin Rusia, Popov mengatakan sebelum kedatangan Alan, pihak Rusia telah mencoba membujuk Albert Einstein untuk bergabung. Tapi ternyata yang dibawa adalah saudara kembarnya yaitu Herbert Einstein. Mereka berdua kembar identik, tapi yang satu jenius dan yang satu benar-benar bodoh. Sehingga Herbert pun akhirnya dibuang ke penjara. Alan akhirnya bertemu dengan Stalin, sang pemimpin Uni Soviet. Tanpa banyak basa-basi, Stalin langsung menanyakan semua informasi yang diketahui Alan tentang nuklir. Lalu, Alan yang otaknya benar-benar kosong, ia meminta agar diizinkan minum terlebih dahulu. Sehingga mereka semua akhirnya mabuk bareng sambil joget-joget. Ketika Alan melihat Stalin berjoget, ia berkata goyangannya seperti Jenderal Franco sang pemimpin Spanyol. Seketika Stalin mengamuk karena Franco adalah musuh bebuyutannya. Dan akhirnya Alan dibuang ke penjara karena dianggap sebagai temannya Franco. Saat di penjara, Alan akhirnya bertemu dengan Herbert Einstein dan ternyata memang benar ia benar-benar bodoh. Suatu saat Alan kepikiran untuk kabur dan ia menggunakan Herbert untuk mengelabui petugas. Karena Herbert ini bodohnya minta ampun dan sering tersesat, ia pun tak pernah dicurigai dan bebas pergi kemanapun tanpa dicurigai oleh penjaga. Lalu Alan mengatur strategi dengan menyuruh Herbert berpura-pura pergi ke kantin dan menyelinap ke ruangan laundry mengambil 2 seragam petugas. Tapi Herbert benar-benar kebingungan. Ia berkata, kalau ke kantin buat makan, kenapa harus ke laundry? Dan kalau ingin mengambil seragam petugas, kenapa aku harus ke kantin dahulu? Setelah setahun menjelaskan semuanya pada Herbert, Alan pun akhirnya menyerah untuk kabur. Alan, it's a canteen. This canteen. We made it. We made it, Alan. Suatu malam, Herbert tiba-tiba kebingungan dan panik. Ia kehilangan pin granat dan ternyata granat tersebut telah ia simpan sejak setahun yang lalu. Mengetahui granat tersebut bisa meledak, Alan membuang granat itu dan tepat masuk ke truk pembawa bahan peledak. Seketika semua bom dan rudal meledak dan berterbangan. Para penjaga mengira mereka semua sedang mendapat sebuah serangan. Karena para petugas sibuk menyelamatkan diri, Alan dan Herbert akhirnya berhasil kabur. Scene beralih ke Alan tua. Hinken akhirnya mendatangi rumahnya Gunilla. Setelah memperhatikan sekitar dan tak ada yang bisa mengancam nyawanya, ia pun langsung menodongkan senjata dan meminta koper yang dibawa Alan. Lalu, Benny mengambil koper tersebut dan memberikannya dengan sukarela. Setelah koper diperiksa dan isinya masih uang, Hinken perlahan berjalan mundur menjauh. Tapi tak sengaja ia keinjak tai gajah. Ia terjatuh dan tak sengaja menembak si gajah. Gajah yang kaget, ia pun jatuh dan menimpa Hinken yang akhirnya tewas ditimpa gajah. Karena seseorang telah tewas, Gunilla akhirnya ikut terbawa-bawa dan ia meminta bagian dari uang yang ada di koper. Karena rumah tersebut udah gak aman lagi, mereka memutuskan untuk kabur bersama. Mayat Hinken dimasukkan dalam bagasi mobilnya Benny dan rencananya mobil tersebut akan dibakar. Dan keputusannya,
Julius berangkat duluan membeli bensin. Scene beralih ke Alan muda. Saat itu pada tahun 1968, Alan bersama Herbert menghadiri sebuah parade di Paris yang diadakan di depan kantor Kementerian Luar Negeri Prancis. Di lobi kantor kementerian itu, Alan melihat seorang tentara Rusia sedang menyamar sebagai penerjemah Menteri Luar Negeri Prancis, dan ia adalah Vladimir Karpov. Dengan lugunya, Alan berkata kalau Karpov adalah seorang tentara Rusia, bahkan mereka pernah mabuk-mabuk bersama. Akibat kejadian itu, Karpov akhirnya dimasukkan ke penjara karena dianggap sebagai mata-mata. Setelah kejadian itu, karena Alan dianggap memiliki banyak koneksi dan mudah bergaul, ia akhirnya diajak oleh CIA untuk bekerja sama dan diminta mencuri informasi tentang Rusia dari Popov. Tapi, karena riwayat Alan ini benar-benar bersih, tak ada latar belakang intelijen, ia juga direkrut oleh Rusia sebagai mata-mata ketika Popov membawanya ke sana. Sehingga Alan menjalankan misi double agent, yaitu saling memberi informasi untuk kedua belah pihak. Seiring berjalannya waktu, Alan hanya bertugas sebagai kurir sampai ia memasuki usia pensiun. Dan ia adalah orang kepercayaan Presiden Amerika dan Presiden Rusia. Scene beralih lagi ke Alan tua. Karena ia benar-benar dekat dengan Popov, anaknya Popov yang bernama Oleg telah menganggapnya sebagai ayah. Tiba-tiba setelah kematian Hinken, Oleg pun menelpon. Dan dengan polosnya Alan berkata kalau ia sedang dalam masalah dan ingin kabur. Tanpa pikir panjang, Oleg yang punya perusahaan logistik, ia pun bergegas menjemput Alan ke Swedia. Setelah itu Gedan akhirnya turun tangan mencari kopernya yang hilang. Di perjalanan, ia masih diteror oleh Pim si bos mafia dan ia memerintahkan Gedan agar segera mengirimkan semua uangnya ke Bali. Saat mereka sedang asik teleponan itu, Gedan nyaris bertabrakan dengan busnya Gulna. Karena ia melihat wajah Alan berada dalam bus tersebut, Gedan akhirnya mengejar bus itu. Ia pun mendahului, lalu tiba-tiba Gedan nekat membentangkan mobilnya di tengah jalan sembari menodongkan pistol. Karena yang menyetir adalah Benny, sang pria penakut, tabrakan pun akhirnya tak bisa dihindarkan. Gedan ternyata selamat setelah ditabrak, tapi sayang ia pingsan. Mereka semua memutuskan membawa tubuhnya Gedan ikut bersama mereka di dalam bus itu. Dan ketika Julius dijemput ke pom bensin, ia benar-benar marah karena kenapa penjahat yang memburu mereka harus diselamatkan. Beberapa saat setelah itu, Gedan akhirnya sadar, tapi ia mengalami amnesia alias lupa ingatan. Lalu di tengah kebingungannya itu, Pim kembali menelpon dan memaksa agar uangnya segera dikirim ke Bali. Tentu saja, Gedan yang benar-benar bingung karena ia tak ingat apa-apa, ia pun menyerahkan telepon tersebut pada Alan. Alan dengan polosnya memperkenalkan dirinya sebagai kakek-kakek yang berusia 100 tahun. If you want to kill me, you better hurry because I'm 100 years old. Setelah itu Oleg kembali menghubungi Alan. Karena ia telah mendarat di Swedia, ia pun menanyakan kemana rencana tujuan Alan akan kabur. Karena Alan juga bingung harus kemana, ia pun menanyakan tujuan tersebut pada Gedan. Anehnya dalam pikiran Gedan yang tersirat hanyalah kata-kata Bali. Sehingga mereka semua memutuskan kabur ke Bali. Si gajah akhirnya masih hidup dan ia ikut bersama dengan Alan dan yang lainnya terbang ke Bali. Di sisi lain, Pim mulai mencari tahu semua informasi tentang Alan. Ya rencananya ia ingin memburu Alan ke Swiss. Lalu saat mereka semua sampai di Bali dan happy-happy bersama, Alan tak sengaja berpapasan dengan mobilnya Pim. Pim dan anggotanya teralihkan. Dan mereka tak sengaja akhirnya terlibat kecelakaan dengan sebuah truk. Sehingga Alan, Julius, Benny, Gulna, dan Gedan akhirnya mereka hidup damai dan bahagia di Bali. Oke geng, sekian sedikit spoiler film The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared. Gimana? Asik nggak filmnya? Nah kalau kamu suka, jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe.
biar gue makin semangat upload dan kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.